Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Tentu saja masih sulit bagi Kang Wu untuk bisa menerima kenyataan bahwa Lilith telah tiba di bumi. Ia memastikan hal tersebut kembali kepada Barok dan Barok menyatakan bahwa benar memang Lilith telah ke bumi. Ia bahkan pamer kepada para iblis dan mengatakan pada akhirnya Raja Iblis telah memanggilnya. Bisa dipastikan Lilith merupakan masa lalu yang sangat buruk bagi Kang Wu. Memikirkannya saja sudah membuatnya muak dan ketakutan. Ia bahkan merasa bersalah kepada Kim Si-hoon karena menganggapnya bodoh akibat trauma masa lalu. Tapi ternyata itu juga menghantui dirinya. Membayangkan tentakel-tentakel milik Lilith saja sudah membuatnya ngeri. Apalagi setiap malam ia harus tidur bersamanya. Tentunya sebenarnya jika bisa Kang Wu ingin terus menghindari Lilith, tapi permasalahannya secara sah Lilith adalah istrinya. Akan ada timbul banyak pertanyaan jika mereka tidak tidur bersama. Kenapa Raja tidak tidur bersama sang ratu? Apalagi para iblis sangat menyukai dan juga mengagumi sosok Lilith. Jika bukan bawahan Kang Wu, ia pasti akan membunuh Lilith. Tapi permasalahannya tidak hanya Lilith, Barok juga merupakan sosok yang telah menemani Kang Wu selama ribuan tahun saat berperang melawan Arkduk. Kekuatannya sangat membantu Kang Wu saat berperang melawan musuh-musuhnya. Tapi permasalahannya yang membuat Kang Wu tidak nyaman adalah penampilannya. Itu sama seperti seekor gurita raksasa yang menyatakan cinta kepadamu. Tapi permasalahannya jika Lilith sudah lama sampai ke bumi, kenapa ia tidak menghubunginya? Lalu Kang Wu pun mulai mengingat-ingat kejadian terdahulu saat para anggota kultus berusaha untuk memanggil Lilith dan Kang Wu menggagalkannya. Kala itu ia merasakan keanehan pada sosok Kurosaki Yuri dan pada akhirnya Kang Wu pun sadar sepertinya jiwa Lilith telah berpindah ke tubuh Kurosaki Yuri. Itulah kenapa ia tidak menghampirinya, karena Lilith sangat mengagumi tubuh iblisnya dan menganggap manusia adalah sosok yang kotor. Tapi jika demikian maka segala permasalahan selesai, karena yang paling tidak disukai Kang Wu daripada Lilith adalah bentuk tubuhnya. Apalagi Kurosaki Yuri merupakan sosok yang cantik, bahkan bisa dibandingkan dengan Hansol. Dan itu benar-benar membuatnya lega. Untuk memastikan hal tersebut, Kang Wu pun menghubungi Kurosaki Yuri menggunakan handphonenya. Tapi sayangnya setelah beberapa panggilan teleponnya tidak diangkat. Lalu Kang Wu pun berkata kepada Barok, "Tunggulah di sini, aku akan pergi sebentar." Sebenarnya Barok ingin ikut bersama Kang Wu, tapi Kang Wu melarangnya karena tubuhnya yang besar akan menjadi perhatian dan itu akan malah membuatnya repot. Dan untungnya Barok setuju. Kang Wu juga memberikannya sebuah smartphone. Kang Wu berkata, "Jika ada masalah, aku akan menghubungimu." Setelahnya menggunakan otoritas langit, Kang Wu pun langsung terbang menuju Jepang. Tujuannya adalah kastil di mana Kurosaki Yuri tinggal. Dan tidak sampai 1 jam Kang Wu pun tiba. Tentunya para pengawal yang berada di dekat kastil langsung menyadari kehadiran Kang Wu. Mereka pun berkata, "Siapa kau? Kenapa kau ada di sini?" Kang Wu pun menjawab, "Aku adalah anggota Guardian. Aku ingin bertemu dengan Kurosaki Yuri karena ada suatu hal yang penting yang harus aku sampaikan." Tentunya Guardian merupakan sosok rahasia, tapi beberapa petinggi di seluruh belahan dunia telah mengetahui keberadaannya. Dan dari belakang para penjaga, seseorang pun berkata, "Tenanglah, ia benar-benar anggota Guardian. Kalian bisa pergi ke pos kalian masing-masing." Ya, itu adalah Ito Shinji. Sama seperti Kang Wu, Ito Shinji juga merupakan seorang Guardian yang langsung dipilih oleh Gaia.
Ya, ini adalah pertemuan pertama mereka walaupun mereka sama-sama anggota Guardian. Ito sangat senang bisa bertemu dengan Kang Wu karena Nona Gaia selalu membicarakannya saat mendengar jika Kang Wu ingin bertemu dengan Kurosaki Yuri. Ito seperti tengah menunggu hal tersebut. Lalu Ito pun membawa Kang Wu ke kamar Kurosaki Yuri dan ternyata Kurosaki Yuri telah meninggalkan sebuah surat yang artinya ia telah menghilang tepat setelah surat itu ditinggalkan. Kurang lebih 1 bulan lamanya di mana surat tersebut ditujukan kepada Kang Wu. Tapi ada sebuah peringatan jika surat tersebut disampaikan kepada Kang Wu, bukan Kang Wu yang menghampirinya, maka suratnya akan terbakar. Oleh sebab itulah orang-orang di istana kekaisaran menjadi sangat hati-hati dan menunggu kedatangan Kang Wu untuk menerima surat tersebut. Kang Wu nampak sangat penasaran dan saat membacanya ternyata pada intinya, Lilith tidak terlalu suka dengan tubuh Kurosaki Yuri. Oleh sebab itulah ia mencari cara bagaimana untuk bisa mendapatkan tubuhnya kembali. Dan untungnya orang-orang dari kultus iblis sepertinya memiliki informasi tersebut. Dan ia pun mencari cara untuk bisa menyusup ke kultus iblis. Dengan begitu ia bisa mendapatkan tubuhnya kembali dan juga memberitahukan fakta bahwa Kang Wu adalah Raja Iblis sesungguhnya. Membacanya saja sudah membuat Kang Wu gemetar, apalagi Lilith memastikan bahwa Raja Iblis pasti sangat menyukai tubuh aslinya. Itu benar-benar membuat Kang Wu muak. Padahal Kang Wu sudah tenang jika Lilith menggunakan tubuh Kurosaki Yuri. Dengan penuh amarah dan kekesalan, ia pun meluapkannya kepada Ito dan berkata, Kenapa kau melakukan ini kepadaku? Memang apa salahku? Ito bahkan sampai terkejut dengan perubahan sikap Kang Wu. Ia bertanya, Tuan Kang Wu, ada apa? Kang Wu pun menjawab, CCTV, perlihatkan aku CCTV. Lalu Ito menanggapinya, tapi kami sudah memeriksanya. Kang Wu kembali menegaskan CCTV. Bahkan aura yang mengerikan langsung menekan tubuh Ito. Ia pernah mendengar bahwa Kang Wu menerima kekuatan dari Dewa Tyrion, tapi ia belum pernah melihatnya secara langsung. Dan saat merasakannya, ini benar-benar kekuatan yang sangat mengerikan. Pada akhirnya Ito pun memandu Kang Wu untuk melihat ruang CCTV. Sebuah rekaman pun ditunjukkan. Itu adalah tepat sebelum Kurosaki menghilang. Untungnya Lilith masih berada pada tubuh Kurosaki Yuri. Tapi tidak ada yang aneh pada rekaman tersebut. Lalu beralih ke rekaman lainnya saat Kurosaki Yuri meninggalkan kamarnya lalu bertemu dengan seseorang. Tapi sayangnya sosok tersebut sama sekali tidak terungkap. Ia bahkan sampai bertanya kepada Ito apakah ada informasi terkait dengan sosok yang bertemu dengan Kurosaki Yuri. Sayangnya Ito juga tidak tahu. Kang Wu bertanya apakah ada angle lainnya dari CCTV yang ada di istana. Sayangnya tidak ada. Lalu Ito meminta Kang Wu untuk melihat CCTV tersebut sampai akhir dan ternyata tepat setelah mereka berbincang keduanya pun menghilang seperti tengah menggunakan teleportasi. Kang Wu benar-benar kacau karena tidak bisa mengikuti kemanakah Lilith pergi. Yang jelas pasti ia adalah anggota kultus iblis. Untungnya Ito menemukan sedikit petunjuk. Ia berkata bahwa ada sebuah bekas luka tusukan pada perut pria tersebut. Sayangnya Ito tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pria tersebut karena ia sudah mencarinya dan sama sekali tidak ada info yang membantu. Lalu Kang Wu pun teringat akan sesuatu. Akiyama, ia adalah anggota kultus yang bertanggung jawab untuk memanggil Kang Wu dengan alasan-alasan anehnya.
Saat pertarungan terakhirnya, Akiyama berhasil melarikan diri dan Kangula yang menciptakan luka tersebut. Lalu ia pun berkata kepada Ito, "Jika aku memberikan gambaran wajahnya, apakah kau bisa mencarinya?" Ito pun menjawab, "Ya, aku akan mengusahakannya." Lalu Kanggu pun membuat wajah Akiyama menggunakan kunci iblis, dan saat mengetahuinya, Ito pun langsung memfotonya dan berkata, "Baiklah, kami akan langsung bergerak." Ya, ada kekhawatiran di dalam hati Kanggu. Ia berharap semuanya tidak terlambat. Bukan hanya karena Kanggu tidak ingin Lilith kembali kepada tubuhnya, tapi karena di dalam pesannya Lilith berkata ingin memberitahukan kepada seluruh anggota kultus bahwa Kangwu adalah Raja Iblis sesungguhnya. Jika informasi tersebut sampai tersebar, maka seluruh rencananya akan gagal dan penyamarannya sebagai Satan juga akan terbongkar. Kangwu hanya bisa berharap jika semuanya belum terlambat. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.